Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang merasakan kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama saudara untuk kita satu dalam doa. Kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau sangat baik Bapa bagi kehidupan kami. Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kami. Tapi kami percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan kami datang di tempat ini kami menyadari kami terbatas tanpa Engkau. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan. Mari lawat setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya lawatan Tuhan membuat kami semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan saja ditinggikan lebih dari siapapun juga. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan keras katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kasih tos salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus ada di tempat ini saudara. Sama-sama buat kebaikan Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu saudara, come on. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan siang hari ini, sebab Engkau Tuhan yang baik bagi hidup kami. Sama-sama nyatakan saudara. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan kasih yang menemukanmu, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Dia saudara. Kami bersuka cita, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Nyatakan ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami percaya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Oh, nyatakan. Parararapapa, 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 parara. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyatakan saudara, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan sama-sama, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama, come on. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung. Sama-sama katakan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, Kau setia bersama kami. Mari saya tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan saudara. Come on. Katakan. Mau selalu bersyukur. Hatiku percaya sekalipun gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Sekali lagi bagikan sukacitanya ke kanan kiri depan belakang saudara. Kasih tos. Katakan senang sekali ngelihat kamu ada di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita datang sama Tuhan saudara. Bawa hatimu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia bagi hidup kami. Kami tahu setiap langkah kami Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ya Tuhan yang setia dalam hidup kita semua. Tak sekalipun Dia tinggalkan setiap hidup. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Dengan apa kami membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya pengen dengar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal. Naikkan pujian ini dengan imanmu saudara. Biar jemaat Tuhan saja. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan membalas kasih yang kami terima Tuhan sampai hari ini. Oh, dengan apa ku balas Tuhan? Panggil nama Dia saudara. Angkat suaramu. Ku mau Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudara pagi hari ini. Katakan ucapan terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihiku. Mari tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Bapakku yang sesekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Oh, kau setia Tuhan, tak pernah kau tinggalkan kami. Kau mengasihiku, menerima kami apa adanya. Sungguh kau Tuhan, kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memilikimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikanku. Katakan saudara, anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan saudara, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Kau baik Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya,
hadir-Mu Tuhan. Itu yang terutama dalam hidup kami. Sekali lagi nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hadir-Mu Tuhan di hidupku. Katakan yang terutama, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, katakan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia saudara, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Oh anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami, lebih dari segalanya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah, sembah Dia. Anugerah-Mu, katakan di hadapan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah. Kami tahu kami terbatas tanpa Engkau Tuhan.
kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Janji-Mu Tuhan, katakan, Kau sediakan bukti kesetiaan dalam hidupku. Dari yang kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Janji-Mu, janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan, saudara, katakan sama-sama. Janji-Mu Tuhan, amin, Kau sediakan bukti kesetiaan dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu. Dari hal kecil, saudara, dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu Dia peduli akan hidupmu, memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sekali lagi hadapan Tuhan, katakan, janji-Mu Tuhan. Lebih keras di hadapan Tuhan, saudara. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu dalam hidupmu. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan.
Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat kita berdoa. Siang hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah orang percaya, pada saat berdiri rumah Tuhan, kami mengikrarkan dengan iman bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup ini teguh, kuat, diperbaharui, dan dipimpin kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bertemu dengan jemaat sekalian. Jam 9, jam 11 hari ini saya pelanannya, temanya sama. Married atau single? Married atau single? Mengapa tema ini penting? Karena gereja saudara sangat mementingkan family, saudaraku. Pertumbuhan family menjadi penting karena setiap family harus mendapat porsi firman Tuhan yang sama. Di gereja itu saudaraku, dalam family kita paling tidak kita punya papa mama. Ya. Yesus saja punya papa mama kok. Kok di perjanjian lama saudara baca, Melkisedek tidak beribu, tidak berbapak. Bukan berarti dia nggak punya papa mama, keluar dari tanah. Enggak begitu men. Tidak beribu, tidak punya bapak, Melkisedek artinya tidak diketahui asal usulnya, begitu loh. Ya, oke. Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Ini tentang pernikahan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang itu menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti akan perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat berikutnya, Yesus berbicara tentang 3 poin tentang orang tidak menikah. 1, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. 2, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. 3, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saya akan berusaha hari ini menyampaikan firman Tuhan, semua dapat berkat, saudaraku. Karena kalau masalah problematika hidup berpasangan aja, itu serinya 6 seri baru selesai. Karena rumit sekali dalam saudaraku. Tapi ini harus menyangkut tentang anak-anak muda, tentang orang selibasi yang tidak menikah, dan tentang pernikahan. Kita buat kompak ya, pelan-pelan, saudaraku. Orang tidak kawin, Yesus mengajar 3 hal. 1, orang itu tidak kawin karena demikianlah dilahirkan dari rahim ibunya. Pengertiannya adalah orang itu lahir sudah mengalami cacat fisik, saudaraku. Cacat fisik. Cacat fisik artinya orang kawin kan syaratnya untuk kawin kan nanti setelah menikah harus melakukan hubungan suami istri. Nah kalau dia tidak mampu melakukannya, ada cacat fisik, dia tidak boleh kawin.
Clear itu kan, jelas ya, tidak boleh kawin. Jadi kalau kita sadar bahwa aku cacat, jangan paksa kawin. Nanti pasangan kita pasti cerai. Menderita seumur hidup dia, saudaraku. Begitu. Jadi ada orang tidak kawin karena demikian sudah dilahirkan dari rahim ibunya, saudaraku. Yang kedua, ada orang tidak kawin karena demikianlah dijadikan oleh orang lain. Orang lain yang menyebabkan orang itu tidak kawin. Kalau zaman dulu sangat mudah dimengerti. Raja-raja yang punya selir, biasanya yang jaga selir itu saudaraku, itu sida-sida atau kasim. Nah sida-sida atau kasim itu adalah pria-pria yang sudah dikebiri saudaraku. Kalau tidak dikebiri nanti diganggu selir saudara sekalian. Sudah dikebiri, nah orang-orang teman tidak kawin. Kenapa? Dijadikan demikian oleh orang lain. Dia tidak bisa kawin. Karena sudah dibuat cacat saudaraku. Gitu. Oke. Itu zaman dulu ketika kita kontekstualisasikan ke zaman kita saudaraku. Apa itu? Satu. Ini anak laki atau anak gadis ini saudaraku. Terlahir dari keluarga yang hidup keluarga itu gegeran. Jadi lo, papa ribut, mama ribut, cici pulang pukul-pukulan sama cihu, begitu. Engkong aja ribut, bawa tongkat kejar oma saudaraku. Itu anak hidup puluhan tahun dengan kita. Lama-lama pagi malam-malam syok dia. Papanya teriak, mamanya lempar. Dia kan hidup sama kita. Terekam sampai ke dalam alam bawah sadar dia saudaraku. Sampai dia besar, dia tidak mau kawin. Tidak. Nanti aku kawin, dapat suami, dapat istri kayak mama. Mama itu nggak sayang papa punya. Kalau mulutnya itu kotor sekali. Gak pernah jujur tuh mama itu. Kan dia lihat semua. Saya nggak mau kawin, nanti dapat suami kayak papa. Itu terjadi dalam hidup kita. Jangan pikir tidak loh. Gitu. Coba tanya, mereka nggak merit, kalau mereka mau jujur, alasannya banyak saudaraku. Mereka sudah dalam hidup keluarga itu sudah gegeran terus, bagi dia nggak usah kawin lebih tenang loh. Hidup sendiri, oke kok, ada orang begitu. Kawin hanya bagi dia tidak punya patron, dia tidak punya contoh. Dia tidak punya, bagi dia image-nya kok nikah begini. Kok pacar, kalau suami istri cihu itu begitu saudaraku. Dia tidak punya contoh yang baik. Ya enggak usah lah. Dia pikir nanti juga dia akan mengalami nasib yang sama. Nggak mau dia. Itu tidak menikah karena faktor orang lain. Kedua, tidak menikah karena faktor orang lain karena apa? Orang itu pernah jatuh cinta pada saat kuliah atau waktu kerja, waktu mendidik karir, dikhianati. Luka terlalu dalam. Ada sih orang yang sudah hianati akhirnya merit. Ada, tidak semua. Tapi ada yang mengambil kesimpulan, gua gak merit Buat apa? Itu orang paling saya sayang loh. Pria lain pernah saya pacaran. Tapi ini satu ini saya percaya 1000%. Gak saya sangka. Sakit sekali. Jadi dia tidak merit. Ada. Ada orang juga tidak merit karena faktor sosial. Apa itu Pak Pendeta? Tanggung beban. Papa sudah nggak ada, adik-adik ada beberapa, mama kerjanya begitu aja. Kerja itu enci. Adik-adik sampai udah besar, udah kuliah, udah merit, baru dia lihat, baru tahu, baru lihat diri. Udah 48, udah expired, mau kawin, sudah aku nggak merit dia, iya. Ada juga faktor berikutnya karena apa? Karena orang ini pernah dikhianati dan pada dasarnya dia tidak bisa percaya orang. Wah ini penting nih. Tidak bisa percaya orang, tidak boleh merit. Karena merit butuh trust. Kalau saudara tidak bisa percaya, jangan kawin. Rumah tangga itu hancur. Bagaimana sih suami istri bisa saling tidak percaya? How come? What is the family? Ada loh kasusnya. Suami tidak percaya istri tidak percaya. Jadi main rahasia-rahasiaan. Rumah tangga apa itu? Itu bahaya sekali saudaraku. Jadi lulu gua, yang gak usah kawin. Tidak bisa percaya orang, tidak boleh kawin. Hanya menciptakan masalah jauh lebih besar, saudaraku. Poin berikutnya, karena demikian oleh lain apalagi saudaraku. Karena memang ini orang pribadi, orang ini tidak tertarik kepada lawan jenis. Nah, itu tidak boleh kawin. Yang sejenis LGBT kita lain kali bahasnya. Tidak tertarik kepada lawan jenis, dia tidak boleh kawin. Dan dia tidak akan kawin, dia tidak tertarik lawan jenis. Tadi pagi saya ngomong, anak kita itu masih remaja, anak gadis, pemuda masih tanggung, udah mulai genit-genitan, suka aktor Korea ganteng-ganteng, ya, artis cakep, itu saudara harus puji Tuhan. Anak kita genit mah, merit dia suatu hari.
Itu puji Tuhan loh, itu normal men. You jangan marahin dia. Itu normal. Yang tidak normal adalah anak laki lu suka pakai rok mamanya. Itu bahaya itu. Suatu hari jadi banci dia, saudaraku. Itu harus bawa ke dokter loh. Tapi kalau dia genit-genit, lihat lawan jenis, you mau senang. Wah, married ini kita, punya cucu kita, iya. Tidak menikah karena faktor orang lain itu seperti saudaraku, membuat hidup ini harus hati-hati. Kadang kita negatif thinking dengan mereka ya. Banyak reason, penyebab why mereka hidup sendiri. Banyak loh, jangan mulut ini, jangan sembarang ngomong. Poin ketiga, Yesus mengatakan orang tidak menikah karena demi kerajaan sendiri dan kerelaan sendiri. Ada orang begitu, dia merasa, dalam konteks hamba Tuhan dulu. Dia merasa kalau saya memberi diri saya full kepada Tuhan, lebih leluasa melayani begini, dia tidak married. Ada juga orang kaum awam, dunia sekuler atau saudara orang Kristen, aku lebih self-fulfillment ketika aku tidak married dengan semua tenaga konsentrasi dalam karirku. Ada, tidak married dia. Biasa orang begitu sukses. Hamba-hamba Tuhan banyak, romo, suster, ada juga pendeta yang tidak married, ada missionary, ada gereja latar belakang Mandarin, ada penginjil wanitanya, rata-rata tidak kawin, saudaraku. It's okay, oke gak Pak Antoni? Oke. Tidak married bukan dosa. Nah, kecuali you menyimpang, itu baru dosa. Saudara mau hidup tidak married? Yang tidak married perhatikan. If you struggle, mau bergumul untuk tidak menikah, ada 3 poin yang harus kamu pahami. Ingat lo, Paulus ngomong lo, daripada hangus karena hawa nafsu, lebih baik kawin. Kan begitu ya? Hati-hati hidup ini. Nah kalau saudara tidak mau kawin, mau hidup sendiri, harus pahami 3 poin ini dan harus jalankan dengan baik. 1. Orang yang tidak menikah itu saudaraku, hidupnya sangat lonely. Sangat lonely. Teman-teman ngopi ada, teman main bisnis, main games, main sport ada. Tapi teman yang khusus seperti suami istri di kamar, bukan masalah seksualiti aja sih. Kongko ngobrol itu sangat intens, itu sangat intimate saudaraku. Dia gak punya. Adik, cici, koko kan nanti married mereka. Nggak mungkin dia sampai sama kita sampai ngongkong. Nggak mungkin. Dia married saudaraku. Jadi orang mau hidup sendiri, you must know this point. Hidup ini very lonely. Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Yang kedua, sexuality tidak akan terpuaskan. Karena you tidak punya pasangan. Hati-hati poin ini. Jangan di tengah jalan you rusak. Bahaya. Nah, itu Tuhan marah, itu dosa. Jadi kalau mau hidup sendiri harus jalani. Dan jangan lupa yang Tuhan beri dalam diri ini still alive. Hidup. Ada lust, nafsu, ada cinta, ada semua dalam dirinya. Walaupun you tidak married itu still alive sampai you mati. Daging itu. Enggak semudah kita pikir loh. Romo juga sama. He is human man. Gitu. Jadi 1, very lonely. 2, sexuality tidak terpuaskan. 3, no offspring. Yang enggak married bagaimana punya anak? Ya ambillah anak keponakan. Jadi mau jalanin dunia tanpa married, saudaraku, 3 hal ini harus pahami. Enggak main-main lo ini lo. Enggak tanggung-tanggung lo ini lo. Dan dosa minder. Aduh, orang dunia married tidak usah sombong. Orang dunia tidak menikah, enggak usah minder. Dunia married itu tidak seindah yang kita sangka. Dalamnya banyak hal pergumulan luar biasa. Iya. Oke, selesai yang selibat. Kita masuk dunia pacaran dan dunia pernikahan. Sebelum menikah, kita harus bicara ke dunia pacaran dulu. Prinsip Alkitab menjadi penting. Jadi ini penting buat anak-anak muda. Tuhan mencipta laki-laki dan perempuan, Tuhan memberikan mereka beranak cucu lah. Otomatis ada organ seksual. Supaya bisa beranak cucu, otomatis Tuhan kasih gairah, Tuhan kasih cinta. Tuhan lengkap itu supaya kita bisa jatuh cinta, kita bisa pacaran, jatuh cinta, menikah dan punya anak. Itu Tuhan suruh beranak cucu lah kan begitu. Setiap pribadi kita sangat unik di hadapan Tuhan. Sangat unik. Dan itu sudah didesain seperti itu. Mungkin pribadi si A dengan si pribadi B itu pasti ada perbedaannya sekalipun mereka kembar. Yes. Itu memungkinkan kita jatuh cinta. Kalau prianya kayak gua model begini semua, wanitanya kayak Maria begitu semua, modelnya sama, kita nggak usah jatuh cinta. Tutup mata ambil satu, sama kok. Tapi ternyata tidak loh. Ternyata tidak loh. Tadi pagi kasih contoh praktis saja. Ini ibu cakep, seksi, pintar.
semampai. Dapat suami kayak karung goni men. Gemuk, pendek, jerawatnya banyak banget. Sampai gak ada tempat lagi tumbuhnya. Kita lihatnya mau muntah gitu saudaraku. Kita tanya ibu itu, Bu, nah, kalau teman baik tanyalah, kalau nggak baik jangan tersinggung dia. Bu, kok dapat suami begini? Kan you bisa ini nih, jawabnya sederhana loh dia. Aku cinta dia Pak. Nah, no explanation. Ya, nggak tahu cinta goninya apa, I don't know saudaraku. Seorang istri cakep, seorang suami ganteng, pintar, apapun ada. Dapat suami, dapat istri biasa-biasa aja. Papa kan bisa, dapat istri lebih ini, dia jawab sederhana loh. Dulu aku pacaran dengan dia, aku suka gayanya sederhana, saya suka senyumnya. Itu cinta. Itu membuat modal orang hidup. Suami kerja capek, pulang lihat senyum istrinya, hilang capeknya semua. Itu Tuhan kasih loh. Ayo sekarang lihat dirimu. Ada itu. Kecuali kita yang sudah tua, yang dijodohkan, lain cerita lah itu saudaraku. Ya, kawin paksa lain cerita lah itu saudaraku. Ya kan, pakai mak comblang, pilih kucing dalam karung, tutup mata ambil satu. Itu lain cerita. Tapi kalau kita yang true love itu begitu. Itu terpelihara sampai mati loh. Itu Tuhan kasih itu. Gak ada di diri orang lain. Can you imagine? Tuhan buat seperti itu. Maka anak-anak muda dengerin. Yang sedang cari pasangan, saudaraku. Perhatikan. Karena itu true love harus ada. Itu modal you untuk masuk ke dunia pernikahan. Kita orang tua suatu hari mati. You akan lanjutkan itu. Kalau di sini you tidak punya true love, hanya karena asal ada tanda kutip aja, rumah tangga you kayak apa? Yang punya true love aja di dalamnya masih gonjang-ganjing loh men. Apalagi tidak. Wah ini terlalu penting bagi gereja Tuhan. Anak-anak kita masih muda-muda. Pengalaman belum ada. Pengen punya pacar gitu. 4 prinsip perhatikan. Mereka yang mau cari pacar. 1. Saudara seiman. Ini ya. Abraham. Sini Eliasar pembantunya itu. Pergi cari istri untuk anakku si Ishak ini. Jangan kamu ambil perempuan Kanaan di keliling ini ya. Penyembah berhala semua. You pergi ke kota Nahor. Tempat saudaraku. Seiman. Prinsip harga mati. Kamu cinta Tuhan? Cinta papa mama anak-anak Tuhan yang baik. Papa mamamu pelayan Tuhan yang baik. Papamu pendeta. You menikah dengan orang yang lain agama. Mau kemana hidup ini? Wajah papamu mau taruh di mana? Seiman harga mati. Mau Kristen, mau Katolik, I don't care. Kalau you care, tanya pendeta you. Gak jadi masalah saudaraku. Begitu. Oke? Seiman. Sebelum pacaran, buka mata lebar-lebar. Teliti dulu. Jangan udah pacaran 6 bulan sambil ngopi-ngopi baru ingat. Oh iya ya, agamamu apa? Aku ini gak apa-apa lah, sama semua. Kacau tuh men. Gak apa-apa Pak Pendeta, nanti aku injili 1000, hanya 1 yang jadi. Yang lain semua pergi. Trust me. Gitu. Seiman itu penting bukan main. Saya kasih tahu anak saya loh, ini papamu pendeta. You cari pacar tidak benar, awas you. Pertama you berdosa kepada Tuhan. Kedua you mencoreng nama saya. Harus hidup ini ada harga dirinya loh. Begitu. Anak-anak saya baik-baik semua. You cari yang benar. Seiman ya. Saya tidak setuju dengan ini, itu, ini, cinta. Saya tidak setuju. Seiman harga mati. 2 saudaraku. True love itu dia. Orang yang benar-benar kamu cinta. Anak muda dengerin. Jangan mau dijodohkan karena faktor ABCD. Jangan mau. Mama saya mau saya jodohin saya, mama mau jodohin saya Pak ke teman mama. Karena teman mama itu kaya, mama pingin besan orang kaya. Saya udah punya pacar, mama gak suka. Gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Kasih tahu mama, aku kawin dengan yang mama mau. Kalau aku cerai, mama tanggung jawab ya, berani gak dia? Atau mama kan pingin punya orang kaya besan. Mama aja kawin sama dia, beres. Beres kan? Tadi pagi belum cerita, hari ini cerita, masih baru teringat. Ilustrasi aja. Mary, kalau sama enggak ya? Nama you Mary, that's not you. Mary umur 24, cantik, seksi, pintar. Ada 2 pria suka sama dia. 1 Johnson, umur 25, muda, ganteng, saudaraku. Ya. Tapi naik motor. Saudara sekalian, naik motor, dagang itu salesman obat pegalinu rematik. 1 bulan omsetnya gotiau. Baik kontrakan no tiau pua. Kena COVID matilah dia. Gitu saudaraku ya. Jadi siapa dia? Johnson saudaraku ya. Suka sama dia gitu. Ada pria yang kedua juga suka sama Mary. Tadi Johnson umur 25.
Ini pria satu lagi Johnny, umur lacap go. Punya pabrik 4, tambah satu lagi pabrik gula. Si Johnny datang bawa BMW, Be My Wife. BMW buat menarik wanita, saudaraku. True love, Mary pilih apa? Ayo jujur. Ya pilih yang muda karena dia cinta. Tapi inilah kita orang tua, mulut mama itu tajam men. Ayo dengerin, tangkap makna mama. Mer, kita orang susah. You ngerti gak maksud mama? Adik-adikmu masih banyak yang mau sekolah. Tambah ngerti gak lu? Papamu kasihan jual babi di pasar terus. Tambah ngerti. Mama sekali-sekali juga pingin naik mobil bagus. Tambah ngerti. Ditambah kalimat mama. Mer, cinta bisa dipupuk. Kawinlah sama engkong itu. 3 tahun mati dia Mer. Mary merasa dikorbankan loh. Please don't do that man. You gedein anak dari kecil. You kasih dia sekolah-sekolah sampai tinggi-tinggi. You ingin dia sukses. You potong di tengah jalan. Jangan. Kasih dia kebebasan untuk orang yang dia cinta. Jangan loh. Jangan. Kadang jadi orang tua merasa demi-demi. Enggak, demi egoisan kita orang tua. Don't do that. Give them freedom. Mereka punya hak untuk menemukan mereka yang benar-benar mereka cinta. True love itu sangat penting, saudaraku. Orang kalau sudah miskin, tapi kalau saling mencinta, 1 bungkus Indomie itu mereka makan berdua loh. You know, life itu begitu loh. Susah apapun, saya sayang dia, berani berkorban loh, saudaraku. Gitu loh hidup ini. You see life. Walaupun demikian, kita orang tua lebih pengalaman. Jaga itu anak gadis, anak pria, laki itu lagi pacaran kita lihat. Kan kita jaga, kita awasi begitu. Datang anak gadis kita bawa pacar tanda kutip, belum jadilah itu ke rumah kita. Orang tua kita udah pintar, lihat sikon udah tahu kita. Duduk, mata lihat kiri kanan itu maling itu. Gosok-gosok kaki, bentar lagi pinjam duit dia itu. Mama kasih tahu itu maling itu, jangan pacaran. Kelihatan kok dari matanya liar begitu, itu maling itu. Jangan narkoba dia. Kita tahu kok yang begituan. Anak-anak kita kadang-kadang nggak tahu, pokoknya ganteng. Nah itu bahaya. Suatu iman, true love, orang-orang yang benar kamu cinta. Life only once, man. Sekali saja. Kalau boleh, pacaran, menikah hanya sekali saja. Begitu, oke? Itu lanjutin seumur hidup. Pacaran itu kalau tidak cocok, putus. Pacaran itu bukan harga mati harus jadi. Enggak, kan baru mencocoi. Enggak cocok, putus. Enggak usah malu, saudaraku. Tidak usah malu. Ya kok nggak cocok, putuslah. Lagi pacaran cocok-cocokin setengah tahun. Ajak dia makan-makan mie. Kita nggak cerita lucu-lucu, dia makan mie sambil makan. Ketawa cengengesan, dia mau gila itu men. Jangan pacarin. Putusin. You nggak percaya, you pacarin. You jadi married sama dia 3 tahun, dia gila loh. Karena sudah ada gejala. Orang ada lucu, dia senyum sendiri. Oh gila ini, you mau? Iya kan? Bahkan orang kalau ada diabetes, orang nggak mau loh. Karena diabetes mother is of all disease. Orang gak mau. Ini nanti bisa cacat ini, bisa ini. Orang gak mau, saudaraku. Life is like that. Ya. Yeah. Nah saudaraku, seiman, true love. Yang ketiga, good personality. Good personality itu tidak kalah penting dengan poin 1 dan 2. Pribadinya bagus. Anak gadis kita jaga gaya. Pribadinya bagus. Karena mereka laki maupun perempuan suatu hari akan menjadi papa atau mama dari anak-anak kita. Ya. Pribadi yang kacau balau, tukang ribut, tukang berantem, narkoba, hidupnya enggak benar karuan. Jangan pacaran dengan dia, jangan married sama dia. You cari gara-gara. Ada Tuhan Yesus pun dia akan berubah. Karena dia merasa dia hidup begitu sudah oke kok. Banyak kasus. Jangan mau, buka mata lebar-lebar. Ini orang sudah nggak baik punya, Pak, dia sudah bertobat. Dia bertobat pun lihat dulu. Ada kok udah bertobat, udah married juga sama balik lagi. Jangan. Banyak loh. Wajah secondary, yang penting good personality. Tapi juga jangan jelek minta ampun, jangan juga. Gak ada hidung, lobang aja, monyet aja tidak sejelek itu, jangan men. Gitu. Ya pas-pasan juga oke, yang penting pribadinya bagus. Pentingnya poin ini, dia dapat suami yang tukang pukul, mau apa hidup? Istri yang tidak setia, udah tahu nih anak gadis hidupnya bar naik klub masih muda, dia mau married sama orang begitu.
Anak-anakmu dididik sama dia. Habis hidup ini, dia bisa setia. I don't think so. Bukan mata lebar-lebar, zaman ini zaman gila saudaraku. Orang jahat-jahat minta ampun. Saya baru dapat WhatsApp tuh. Vaping itu di Singapura dilarang. Dianggap narkoba. Yuk ke Singapura deh sekarang, semua ditahan. Gak boleh masuk. Nah di sini, wah itu sampai mengisap itu dalamnya ada cairan seperti lem saudaraku. Gitu. Anti-mode namanya. Anti-mode ya. Bahaya sekali. You see, beriman, true love, good personality, yang keempat saudaraku, pacaran itu tujuannya, goalnya marriage. SMA oke lah, tapi seorang yang sudah 20, 25, udah tinggi usianya, pacaran tujuannya pernikahan. Dipikir untuk menikah. Ada orang yang pacaran untuk gagah-gagahan, show off. Ganteng gak pacar gua, cakep gak pacar, jangan pacaran sama dia. Gak ada gunanya, you wasting your time. Oke, nah, sudah sampai 4 poin ini udah oke, jalani hidup. Pacarin, cari, dia komunikasi. Sampai suatu hari udah cocok, masuk gereja premarital counseling, harus ada. Premarital counseling udah mulai, gereja pasti ngajar banyak itu. Inilah itu harus tahu semua. Nah, ingat satu hal, premarital counseling yang penting juga adalah, udah married di dalam dunia pernikahan itu tidak semua good. Karena dua pribadi berbeda. Bisa beda pendapat, bisa ini itu. Tapi jangan pukul fisik. Jangan. You pukul luka, berdarah. Tapi udah sembuh, sininya gak sembuh. Nah, orang yang kamu cintai kok dia sayang saya kok pukul saya itu sampai mati dia gak akan lupa. Jangan pukul. Jangan pukul. Itu banyak kasus kita yang hidupnya kalau you sudah pernah pukul begitu, don't do it again. Demi nama Tuhan Yesus loh. Dia luka sekali men. Jangan. Dia dilahirkan, dia dikasih Tuhan, dia dianugerahkan dalam hidupmu itu bukan untuk you pukul, untuk you sayang, untuk you protect. Laki pukul istri, istri pukul laki sekarang. Lakinya kecil, ceking, istrinya gede men. Dia tinggal tarik lehernya tuh. Lihat hidup. Waktu cari pacar harus hati-hati. Resiko kadang-kadang waktu masuk dunia pernikahan itu banyak kasus sih. Istri lebih pintar. Suami kalah pintar. Itu dilema juga loh. Banyak kasus. Debat apa aja istri menang. Apa aja istri menang. Lama-lama itu rumah tangga. Anak-anak semua ikut apa yang dikatakan mama. Kasian tuh papa. He become no man. He become nothing. Itu kasihan. Jangan. Nah saudara kalau rasa punya istri yang lebih cakep, lebih pintar, lebih ini. Jadikan suamimu you menjadi penasehat. Tidak kalah hebatnya kok. Tapi pak masalahnya begini. Lakiku itu pak. Lambat banget kerjanya. Udah dikasih ide-ide begitu. Kacamatanya naikin. Iya Maya. Nanti lama udah banyak orang dagang begitu. Itu laki itu begitu pak. Jangan kawin sama yang begitu. Cukup beresiko. Kalau you punya istri jauh lebih pintar, jauh-jauh ini saudaraku, you tidak punya apa-apa. You tidak punya powerful di rumah tangga. Trust me. Jadi gimana pak? Kalau saya dapat istri pintar, bagaimana caranya? Ada. You kalau istrimu direktur, bisnis sama, kamu di bawah dia, itu sudah gak bagus. Kalau istrimu direktur, you bisa merit dengan dia, asal you punya skill yang berbeda dengan dia. Masih bisa appreciate. Dia direktur, salesman apa silakan. Tapi kamu dokter gigi, masih bagus. Lu macam-macam, gua cabut gigi lu. Dia masih bisa respect, begitu loh. Jadi Pak Pendeta gimana ini? Gua pria agak bodoh dikit. Gua gak boleh gak boleh kawin dong. Boleh, tapi jangan cari istri yang pintar ya. Jangan, jadi gimana Pak? Cari istri yang lebih bodoh dari kamu, kan begitu. Kawin juga men. Hati-hati loh hidup ini. Yang istri-istri yang pintar-pintar dengerin gua ngomong. Kadang-kadang you pikir, nah apa-apa kok laki gua. Santai-santai senyum aja Pak, engge-engge aja. Laki itu, dia diam, bukan berarti dia setuju men. Dia punya will to power. Yang Tuhan kasih kepada dia. Gitu. You press dia, you depress dia diam. Nanti kalau istri sudah pergi, mulai terjadi hal yang tidak baik. Pembantulah ini itu diekspresikan. Human itu begitu. Gitu. Human itu begitu. Maka harus hati-hati hidup saudaraku. Kasusnya banyak sekali. Lu sih nikah dengan istri yang begitu. Pak saya merasa saya tidak punya apa-apa di rumah. Kenapa lu?
Lihat Pak, gue bawa keluar mobil mewah, baju gue bagus begitu. Tapi apa? Di rumah anak-anak nggak ada mau dengar saya. Ya, karena saya menikah dengannya, saya juga nggak punya apa-apa. Istri saya anak orang kaya. Dan dia Alkitab, dia ada asal ada aja Alkitab. She never respect you. Ya kan? Nanti kok ribut, ini penting nih. Kalau suami istri sudah ribut, saudaraku, cinta sih cinta loh. Ya, kita cinta kok. Cinta kalau ribut, cinta itu bisa taruh di samping. Masalah harga diri muncul. Life is like that. Istri kaya raya dari papa mama, dan ini suami miskin. Cinta sih, tapi waktu ribut, harga diri keluar loh. Ini rumah papa gue yang kasih. Mama gue yang kasih. Lu datang kan tinggal bawa celana dalam aja kan. Kalau lu gak suka pergilah, bawa itu celana. Itu begitu loh saudaraku. Life is like that. Ya, waktu sudah ribut, masalah harga diri muncul loh. Papamu siapa? Papa saya siapa? Manusia itu begitu. Manusia itu begitu. Tapi kalau rumah tangganya bagus, saling respect. Kita tahu sih, kita lebih-lebih tapi ini kan itu ya, segitiga. Tuhan di atas, suami di sini, istri di sini. Itu equal loh. Jangan dianggap istrimu lebih rendah ya. Itu di hadapan Tuhan tuh equal, sama. Fungsinya aja beda. Haknya sama. Jangan kamu aniaya istrimu ya. Itu sama. Segitiga sama kaki. Hanya fungsi beda. Kamu kepala keluarga, dia penasehat. Sama di hadapan Tuhan equal. Haknya sama loh saudaraku. Jangan macam-macam. Jangan aniaya dia. Tuhan melihat semuanya itu loh. Nah, setelah pacaran bagus, masuk dunia pernikahan, married. Now we come to the word of marriage. Wah ini menarik nih. Kita yang married nih. Dunia pernikahan tidak sama dengan dunia pacaran. Different. Dunia pacaran itu samar-samar. Dunia menikah itu real life. Dunia pacaran apa adanya aja. Dunia pernikahan real dan selalu terbuka untuk kita belajar. When you get married with him or her, the first day, the second day, you akan tambah mengenal pribadi pasanganmu. Itu pernikahan. Waktu pacaran enggak jelas. Mau ketemu kamu udah gosok gigi 5 kali. Hahaha, wangi. Yeah. Setelah married, enggak gosok gigi itu laki. Pagi-pagi dia makan telur setengah matang itu enggak gosok gigi. Ih papa, kan bau, kotor. Gosok gigi dulu, itu laki jawab apa tau gak? Gak apa-apa mah, kuning ketemu kuning, nih. Aman, kata itu laki itu. Mana ada orang pacaran buang angin depan you? Nggak ada. Menikah iya, itu laki buang angin di depan you. Kencang keras bau lagi, ya itu life. Itu baru hal yang kecil loh. Nanti pernikahan 1, 2, 3 tahun pertama penyesuaian sikap, cara berpikir. Oh itu rumit men, cinta sih cinta. Pribadi berbeda loh. Tadi Tuhan ngomong kok 2 menjadi 1, tapi tidak gabung. Pribadi Antoni begini, pribadi istri saya begini. Saya suka pikir kritis. Ayo sama aku debat, ngomong ini bahasan, senang aku. Tapi istriku bukan pribadi begitu, dia gak suka. Mama, ini apel dipotong 15 menit kemudian jadi hitam. Maksudku kita bahas men, kenapa jadi hitam? Istri itu tidak suka, dia jawabnya begini, memang dia mau hitam, begitu dia ngomongnya. Jadi menurut kamu gimana Pak? Aku juga jawablah, memang dia mau hitam, selesai dong. Sama teman kita bahas, istri tidak begitu modelnya, nggak cocok, ya jangan dibahas. Gitu. Tapi satu hal yang saya belajar dari istri saya, kalau kita udah ribut men, gue orangnya suka ribut loh. Kalau udah ribut, belum selesai, udah capek ngantuk, besok pagi gue udah pasang kuda-kuda ini, saudaraku. Itu istri, Tuhan kasih yang begitu loh. Baik orangnya, pagi-pagi, morning papa gitu. Baik dia salah, aku salah, dia benar pagi-pagi. Morning papa, jadi buat gue. Lama-lama morning juga. Life is like that man. Lama saya mikir kita harus peka men. Saya kok begitu orangnya, dia gak simpan loh. Mestinya itu paling baik ya. Dan terbukti bukan only 1-2 days loh. Hidup sudah sekian puluh tahun loh. Thanks God, life is like that. Tambah lama yuk tambah mengenal pribadi istrimu, pribadi suamimu, kelemahannya, kekurangannya, you know them. Ya itu suami saya lah Pak, kalau saya tidak jaga siapa lagi? Itulah suami saya Pak Antoni, kelemahan di situ. Kalau bukan saya pahami siapa lagi? Good point. Penting loh itu loh. Ini istri saya begitu, apa yuk cerita ke orang lain, istri gue jelek gitu. Ampun, buat apa? Buat apa? Kalau bukan kamu yang jaga siapa lagi? You kan married sama dia. Waktu you married, you menikah,
Dua pribadi latihan mencintai dalam keadaan sakit, susah, senang, sampai mau memisahkan. Begitu. Dua pribadi latihan loh. You day by day tambah kenal dia. Itulah isi saya Pak, kurangnya begitu. Iya kan? Pelitnya minta ampun Pak. Uang ceceng aja dia kejar saya loh. Itu istrimu itu saudaraku. Kan begitu. Ya. Suami saya orang cuek-cuek ayam Pak. Begitu. Ya begitu dia. Is it right? Ada suami yang diam sekali. Ada loh. Istri kayak radio rusak. Ada. Saya ketemu kok. Ada juga yang istrinya diam. Suaminya diam. Dapat 3 anak diam semua. Itu rumah kayak kuburan men. Jam dinding kedengaran. Udah mau mati semua itu. Ada. You see life. Ini rumah tangga ini uniknya 5 tahun pertama, waduh berbenturan Christian worldview. You punya worldview, ini itu. Dia punya juga cara berpikirnya menurut papa. Dia main papanya loh. Lu suka gak? Papaku ngomong begitu, dia punya latar belakang papa dia ajar semua. Dikit-dikit dia pakai nama papanya. Suka gak you? Dikit-dikit nama papanya dia sebut, dia suka gak? Itu saling punya anak, baru anak masih kecil itu ributnya minta ampun saudaraku. Beda cara berpikir, beda prinsip. Kalau sama-sama Chinese agak sedikit lebih mudah walaupun cara berpikir beda loh. Apalagi beda ras. Waduh men. Batak kawin sama Manado kalau ribut makan anjing mereka potong anjing. Supaya damai. Itu rumah tangga itu ya. Waktu jalani day by day tidak seenak yang kita pikir loh. Tadi pagi saya kasih istilah satu rangkaian bunga. Ada bunganya, wangi-wangi, ada dahannya agak keras, ada daunnya hijau, ada durinya, ada pohonnya keras, ada tanahnya agak kotor, ada pupuknya bau. Itu rumah tangga. The first 3 years, you hanya dapat wanginya. Setelah 3 tahun lanjut, you mulai melihat kurangnya istri, kurangnya suami. Ya, kalimatnya kok kayak gitu sekarang. Kena durinya, aduh sakit. Suami kok sekarang ngomong kalimat kotor ya. Dulu pacaran enggak. Life is like that. Turun ke bawah sedikit. Kok sekarang jadi begini ya. Tanah kan kotor. Turun ke bawah pupuk. You tahu jeleknya suamimu. Jadi mana? You mau cerain dia. Itu bagian dari hidupmu loh. Itu merit. Itu pernikahan. Itu pernikahan. Nobody is perfect. You mau cari istri perfect? Nggak ada. Tahu gitu gue kawin sama orang lain. Sama aja. You mau start from zero lagi. Buat apa? Sama aja. Tahu gitu saya kawin sama pendeta. Cari penyakit lu. Sama istri sama suami sekarang you sakit. Suamimu masih doain loh. Tuhan sembuhkan istriku. Ketemu pendeta. You sakit. Gue doanya lain. Tuhan banyak pelayanan. Sakit-sakit terus. Tuhan bawa pulang lah. Gue suruh bawa pulang nih. Sama aja. Gue mau jujur nih, supaya life ini lebih gampang kita pahami. Saya ribut juga sama istri, tapi saya gak pernah pukul. Ya, karena life is like that, saudaraku. Beda pendapat, ribut juga. Tapi setelah itu, finish, selesai, kita lebih ngerti. Kan begitu? Iya kan? Kalau suami istri ngomong, Pak, I love my husband every second, setiap detik. Bohong itu. Bohong. Berarti ada satu yang ngerem. Nanti dia juga ngerem 30 tahun dia gak tahan. Dia cekik kamu, matilah Pak. Aku udah tahan 30 tahun sekarang gak tahan, matilah kau. Begitu loh. Life is like that. Jangan umpan aja gitu loh. Saya lihat istri saya banyak sekali kelemahannya loh. Tapi saya bilang Tuhan itu istri saya. Suatu hari katakan contoh ilustrasi ya. Saya tidur Tuhan kasih aku mimpi. Antoni ada apa Tuhan Yesus? Itu istri yang kamu nikah itu bukan tulang rusukmu. Tulang rusukmu ada. Wih, bangun aku. Mama, sorry, salah pilih. Pulang. Gak boleh gitu men. Jawabnya apa? Tuhan, walaupun itu bukan tulang rusuk saya, tapi dia setia hidup sama aku, memberikan berapa anak, aku tetap mau setia dengan dia. Tuhan bilang begitu. That is life. Itu hidup loh. Jangan lihat yang lain sama aja men. Sama aja. Gak beda-beda kok. Nah, sekarang pertanyaannya tadi bagus. Pak Antoni, gua ini udah punya suami, anak 2. Tapi mau tanya Pak Pendeta, kok aku bisa jatuh cinta lagi ya? Wah ini menarik ini, problematika rumah tangga. Kok aku bisa jatuh cinta lagi ya sama pria lain? Ya bisa, 1, karena waktu you cari suami itu, you punya kriteria,
kaya, pintar, langsing ini itu, you dapat 3. Dapat, pintar. Tapi satu lagi lemah lembutnya you nggak dapat. Itu istri galaknya men. Waduh ngeri itu. Pakai listrik merah menyala sampai ke gigi merahnya itu kan ngeri lihatnya. Lo telat pulang aja dia teriak lo. Sementara lemah lembut dia dapat teman sekantor gitu. Ngomongnya halus. Nah, you ribut sama Dracula, ini transfer feeling bisa jadi will and pill. Hati-hati hidup lo. Pendeta juga sama, kasusnya banyak sekali. Banyak sekali. Hati-hati ya. Yang kedua, kok saya bisa suka lagi? Bisa, karena kenapa? Yuk ketemu mantan. Ada mantan di sini? Ketemu mantan, hatimu masih deg-degan. Nah itu penting tuh. Jujur yuk, kalau yuk ketemu mantan, hatimu masih deg-degan, itu dangerous. Kena api bisa hidup lagi loh. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Harus berani jujur. Saya juga mau jujur, saya ketemu mantan deg-degan saudaraku. Iya, tapi mau dengar sekarang dia udah mati, puji Tuhan. Bebas tekanan gua. Gitu. Tapi kalau ketemu mantan nggak deg-degan lagi, itu CLBK, cinta lama buang ke laut, udah nggak ada. Tapi kok you deg-degan, apalagi masih muda, dia action, you hati-hati. Hidup begitu loh. Dia ungkap masa lalu zaman sekolah, kuliah apa, bisa menciptakan suatu dimensi hal yang sangat menarik. Apalagi ribut sama istri, sama suami, hati-hati. Hati-hati men, bagian itu pun bisa setan kerja untuk menjatuhkan you. Saya punya kasus. Kenapa bu? Saya dulu, ini sama suami pak. Saya baru tahu dia selingkuh. You kasih tahu dia nggak? Kasih tahu. Dia ngaku nggak? Ya. Ada bukti nggak? Ada. Dia ngomong apa? Suami ngomong apa? Suami ngomong gini, kamu dingin sama saya. Kenapa dia ngomong gitu bu? Salah satu poinnya apa? Salah satu poinnya dia ngomong sederhana sih pak. 1 gelas air pun you tidak sediakan buat saya. Kenapa bu? Saya pikir sudah ada pembantu. Nah ini dia. Ya dia di tempat tidur dia. Hal yang kecil yang khusus buat dia ya suami istri siapin lah itu air minum. Dia bangun dia mau minum. Juga pembantu yang siapin kan repot hidup ini. Nggak bisa begitu. Ada hal dalam hidup suami istri yang small thing itu yang important. Kita dong. Iya kan? Kita dong. Jangan. Akhirnya masuk di other person. Possibility untuk suka orang lain sangat besar. Sangat besar. Hati-hati. Dan ibu-ibu, you jangan bangga, you punya babysitter seksi. Punya pembantu seksi. You jangan bangga. Lakimu si acong itu. Bukan malaikat dia men. Matanya gede. Itu pembantu bukan hidup sehari, seumur hidup di situ. Nanti terjadi baru you ngomong, Pak Pendeta aku tidak sangka ya. Aku juga jawab, aku juga tidak sangka. Begitu. Ibu, bapak-bapak, ibu yang mobil mewah kan kasih istrimu. Jangan cari supir yang muda. Cari masalah you. Istriku bukan begitu orangnya pak. I trust you. Tapi orang lain in action. Bahaya men. Kan sekali-kali istrimu lihat juga. Oh ini supir gagal juga ya. Udah lihat badannya. 6 pack. Dia ingat suaminya. Family pack gede banget men. Masalah lagi loh. Life is like that. Aduh. Kadang-kadang ketemu ada kasus. Ada ini apa sibuk aneh. Kalimat kita itu melukai hati pasangan. Gak kita sadari loh. Cara hapusnya gampang. When the last time you say sorry to your wife, to your husband? Ma, kemarin enggak bagus ngomongnya. Sorry ya ma, ada cinta, ada true love. Udah pak, enggak nempel di sini. Tapi kok you enggak peduli setahun, 2 tahun, maka itu ada urusan kecil ributnya bos kenapa? Sudah terhimpit di sini, kita Asia enggak suka, gengsi kita, orang barat suka. Sorry ma, selesai lo men. Karena ada cinta, kapan kita? Udah enggak apa-apa dia sok itu pak, biarin aja. Jadi tambah benci, akhirnya kepahitan. Ya sih sorry, it's okay man, hidup. Iya kan? Dan ibu-ibu juga walaupun sudah menikah, itu istri adalah mahkota suami loh. Kemana-mana penampilan istri membuat suaminya bangga loh. Itu life. Jadi seminggu sekali harus ke salon, percantik diri. Walaupun sudah tua, still life. Ini teman nih jemaat. Kenapa bu? Suamiku kan temanmu Pak Pendeta. Jadi tanya dia. Kok sekarang gak bawa saya jalan-jalan lagi? Ya saya tanyalah dia. Men, itu bini baru lapor. You gak pernah bawa jalan-jalan lagi. Itu teman cerita. Dulu aku miskin, sekarang dagangku sudah oke. Aku kasih dia rumah, mobil, kasihlah. Begitu, itu istri. Dia makan banyak banget. Kayak babi sekarang dia. Rambutnya kayak bubur, hidungnya gede banget. Ya malulah saya bos.
Istri dengerin lo, kalau you penampilan tidak bagus, itu suami malu. Kalau sampai suami nggak mau ngajak you jalan-jalan, you mesti mikir something wrong. Ya lo, ya dong. Suami pulang, tiap hari suami pulang ketemu you pakai daster. Daster coklat bola-bola. Udah 15 tahun tuh. Coklat bola-bola. Rambut digulung plastik. Itu laki on the way ingat istri dia ingat coklat bola-bola. Coklat bola-bola, plastik, benci banget dia. Ada kesempatan dia bakar tuh dasar saudaraku. Sementara kalau suami sudah, yuk ada waktu pergi, buka. Cakep kan? Baju bagus. Orang lain lihat, suamimu jatahnya coklat bola-bola. Benci banget dia. Jangan dong, iya kan? Hidup jadi begitu, nggak bagus juga. Nggak bagus, nggak bagus. Sementara dia ketemu orang lain, wanita lain, cakep, cantik, pakai baju, ya, you can see, you can feel. You can touch, jadi masalah loh men. Ya kan? Kita harus jaga loh, jaga istrimu, jaga suamimu. Jangan main-main, Pak ini oke lah. Nggak oke, life is not like that. Nggak oke. Berapa banyak divorce, cerai, will and feel. Gara-gara hal ini sepele ini semua. Ya. Berapa banyak suami kepahitan dalamnya Pak, karena sudah tidak trust each other. Tidak perhatikan dengan baik. Kita pikir life is easy. No, he is human. She is human. He is human. Sama-sama manusia. Gitu. Bergaul dengan banyak orang. Banyak tantangannya. Ya jagalah baik-baik. Apalagi pernikahan sudah di atas 25 tahun. Udah lain loh dimensinya. Cucu pun sudah ada. Badan tidak sehat dulu lagi loh. Biasanya kalau udah hidup udah usia tua. Engkong sama oma. Udah gak mau tidur sekamar itu. Kenapa oma nggak mau tidur sama engkong lagi? Enggak, engkong mau tidur. Itu air liurnya banyak. Ada pulau Kalimantan, pulau Australia, pulau ini. Oma di belakang aja, bau gitu. Oma lupa loh, 3 tahun merik pertama, air liurnya engkong manis itu. Nanti makan siang ketawa kencang, lu tanya istrimu, mah air liur papa rasanya apa? Kalau dia bilang, udah mulai bau, hati-hati lu. Life is like that. Gue mau closing ya. Suatu hari oma dan opa sudah tua sih, masih sekamar tidurnya. Udah mau tidur si opa. Si oma teringat masa lalu dia. Opa, ada apa? Dulu sebelum tidur kamu suka pegang-pegang tangan saya. Mana tangannya? Dia pegang. 3 menit, opa udah mau fly. Opa, ada apa lagi? Dulu sebelum tidur kamu suka cium jidat saya. Bangunlah si opa. Udah ya, bobo. Bunyi lagi. Opa, ada apa? Dulu sebelum tidur kamu suka gigit-gigit leher saya. Bangun si opa, buka sabuk. Opa marah ya? Enggak, mau ambil gigi palsu. Gimana gigit ya? Gimana gigit? Enggak hidup ini. Mahathir Muhammad, istrinya video klip baru-baru ini. Mahathir umur capek, istri 99. You bisa nggak? You bisa nggak? Setia nggak you? Demi nama Tuhan lo. You tidak jaga baik-baik, Tuhan hukum saudaraku. Tuhan sudah kasih, jaga baik-baik. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Doa masing-masing. Kalau engkau adalah orang yang selama ini istrimu begitu baik, kamu tidak hargai dia, you minta ampun sama Tuhan. Suamimu baik sekali, tapi kamu tidak hargai dia. You minta ampun sama Tuhan. Kamu hidup sendirian, tidak usah minder. Tuhan tersenyum, you lihat hidupmu benar. Anak-anak muda cari pasangan yang benar. Karena hanya sekali you married. Cari orang benar-benar kamu cinta. Itu modalmu untuk masuk dunia pernikahan. Di hadapan Tuhan hari ini, segala status dalam family, ada papa, ada mama, ada opa, ada oma, ada yang tidak married, ada anak-anak muda, anak gadis, ada orang yang menikah masih sangat muda, anak-anak masih kecil. Di hadapan Tuhan hari ini terbuka semua. You janji sama Tuhan, hidup dengan benar. Karena tidak menikah adalah suatu anugerah juga. Mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai suami juga adalah anugerah hidup ini. Semua karena anugerah Tuhan untuk kita pertanggungjawabankan suatu hari di sorga nanti.
Mari kita bangkit berdiri. Semua karena anugerahnya. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Satu kali lagi. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Musik berhenti total, kita hening mau doa. Setiap kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan apa yang kami jalani. Kami yang hidup sendiri, kami yang hidup bersama keluarga, kami yang sudah single parents, kami yang masih mencari pasangan, kami masih pasangan istri masih muda usia, kami harus bertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Biar firman hari ini mengalir ke dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan Roh Kudus bekerja lewat gereja ini, sehingga setiap family di gereja ini bertumbuh dengan baik. Satu komunitas yang kuat dalam Tuhan, sehingga anugerah, kebaikan, berkat, penyertaan Tuhan menjadi sempurna buat gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan yang ditabur siang hari ini. Boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami selaku perwakilan tim pengembalaan dari BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Anthony Chang di dua ibadah kita di pagi dan siang hari ini. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah untuk Pastor Anthony Chang dan keluarga untuk pelayanannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir siang hari ini? Boleh lambaikan tangan, kami mau menyambut Bapak Ibu. Ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Terima kasih, kita akan lanjut ke dalam persembahan, kita akan masuk ke persembahan. Persembahan buat Bapak Ibu, kita ada dengan QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu semua. Atau kalau yang kesulitan dengan QRIS, di depan kantor meja sekretariat kita juga ada amplop persembahan yang nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Siapkan hati kita mau memberi yang terbaik. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan Yesus kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengembalikan persembahan, kami mau juga mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya pekerjaan Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kami miliki. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, perbesar kapasitas kami, berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Bapak Ibu yang siap
Sama-sama kita katakan amin untuk memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ingat dengan lagu ini. Mari sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bersyukur, katakan Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi. Gading Serpong dan sekitarnya, Green Cove dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Pamulang dan sekitarnya. Menara Doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Sekretariat BSD Church, Ruko Delup Blok F nomor 2. Morning Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 dan akan dilayani oleh Pastor Budi Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Hal G2B Generation to Bless. Jangan lupa untuk hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 jam 1 siang beribadah di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Tremesi Hotel BSD dan kita akan seru-seruan bareng Kak Ben dan Kak Floren. Ayo ditunggu nih kehadirannya. Bye-bye. Children of Blessing atau COBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Ayo segera daftar untuk pendaftaran pergi berkunjung ke Tanah Perjanjian Israel. Hari ini hari terakhir dengan harga yang sama $2.880. Ayo buruan daftar dan hubungi Sekretariat BSD Church. Saya mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 31 Agustus 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak dan akan dilayani oleh Pastor Yehu Wangsajaya. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church dan jangan lupa untuk follow sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor Anthony Chang sudah melayani kita dengan firman Tuhan 2 sesi ibadah. Kiranya Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada. Baik Ibu Saudara, saya menegaskan pengumuman untuk BSD Holy Land masih diberikan kesempatan kepada Ibu Saudara yang ingin bergabung bersama-sama berangkat bersama dengan tim BSD pertanggal 23 sampai tanggal 2 Januari 2026.
Bapak Ibu Saudara masih bisa ada kesempatan untuk mendapatkan harga 2.880 US dollar dan dipastikan kalau yang mendaftar setelah Agustus akan dengan harga yang berbeda, pasti akan lebih mahal. Karena itu Bapak Saudara segera mendaftarkan diri kepada Ibu Lian dengan memberikan uang DP sebesar 1.000 US dollar pada saat keluar dari tempat ibadah ini. Baik, saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini, pada siang hari ini. Bagi Bapak Saudara, nanti masih ada ibadah ketiga dengan suasana ibadah anak muda. Kami mengundang Bapak Saudara bisa hadir bersama-sama dalam ibadah pada pukul 1 sebentar lagi. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir, biar Tuhan akan berkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang punya pergumulan dan masalah rumah tangga Tuhan berikan pertolongan, yang belum memiliki pekerjaan Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik, mungkin yang bergumulan masalah keuangan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini, dan apa yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Engkau akan buat mereka naik bukan turun, buat mereka menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya setiap jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Memberkati setiap persembahan yang Tuhan sudah tabur di ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan, setiap mereka yang menabur, mereka akan menuai dengan berlimpah-limpah. Engkau bukakan tingkap-tingkap di langit bagi mereka semua yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kami yang dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kepada sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat, dan boleh Tuhan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih-Nya, membuatku sama lagi. Berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku, mengatasi badai hatiku tak gentar sebab Kau
hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau